Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, Alhamdulillah pada hari ini kita kembali melanjutkan materi kita tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Silahkan Ananda menyimak video ini dengan baik ya. Nah, apa yang dimaksud perkembangbiakan vegetatif tumbuhan? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini terbagi atas dua. Yang pertama secara alami seperti spora, tunas, akar tinggal, umbi batang, lapis akar, tunas adventif, dan geragi. Sedangkan secara buatan setek, cangkok, sambung, okulasi, dan runduk. Nah, kita akan bahas perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama, spora. Nah, spora berupa butiran kecil yang dihasilkan oleh kotak spora. Nah, jika kotak spora pecah, spora akan bertebaran dan jika jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, spora ini terdapat pada tumbuhan paku dan lumut. Nah, pada tumbuhan paku, spora terdapat di bawah daun. Selanjutnya, tunas. Nah, tunas merupakan tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya yaitu bambu dan pisang. Bisa dilihat pada gambar ya, tunas pada pohon bambu yang masih muda. Yang selanjutnya akar tinggal. Nah, akar tinggal atau rimpang atau rizoma adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Ini mirip akar tetapi berbuku-buku dan pada ujungnya terdapat tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya jahe, lengkuas, dan temulawak. Gambarnya bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya umbi batang. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung di dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan. Nah, pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas yang akan tumbuh menjadi tunas. Nah, tunas ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, contohnya yaitu kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Ini merupakan umbi batang ya. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumbuhan daun yang tersusun rapat. Contohnya bawang, tulip, dan bakung. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang besar karena berisi cadangan makanan. Umbi akar ini tidak memiliki mata tunas. Jika umbi akar ditanam, maka akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Selanjutnya tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Nah, tunas adventif yang terdapat di daun contohnya cocor bebek dan yang terdapat di akar contohnya pada sukun. Nah, selanjutnya geragi. Geragi atau stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah dan tersusun atas ruas-ruas yang menempel pada tanah dan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Nah, tumbuhan baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Contohnya yaitu stroberi dan pegagan. Nah, bisa dilihat ya pada gambar yang dimaksud geragi itu. Nah, kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama, cangkok. Nah, adapun tahap-tahap mencangkok, yang pertama, dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Kemudian, dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Kemudian, dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. Setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut. Kemudian dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Adapun kelebihan dari mencangkok, yang pertama berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sedangkan kekurangannya, akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman lebih pendek.
Kemudian selanjutnya stek. Syarat utama tumbuhan yang dapat distek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat distek adalah daun ataupun batang. Selanjutnya tahap-tahap stek. Yang pertama, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Tanam hasil potongan tersebut di tanah yang subur. Akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya sambung. Tahapnya, sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik. Potonglah batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah, begitupun untuk batang atas, ya potong batang tanaman berbentuk huruf V. Tujuannya untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Selanjutnya okulasi. Tahapannya iris kulit batang induk, iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk, lalu tempelkan pada tanaman induk. Ikatlah bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh. Nah, sama ya tujuannya tadi. Kemudian selanjutnya runduk. Merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Nah, syarat utamanya masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Nah, ini contohnya pada tumbuhan stroberi ya. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugasnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.